Baik, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran dari pertemuan pertama sampai terakhir. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebuah sistem keseluruhan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, serta distribusi barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Kemudian efektivitas dan efisiensi pemasaran. Efektivitas pemasaran adalah ukuran seberapa efektif strategi pemasaran Anda mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan dan menurunkan biaya akuisisi pelanggan. Sedangkan efisiensi pemasaran adalah tentang menemukan cara untuk mengurangi biaya pemasaran baik dari segi waktu dan sumber daya. Semakin efisiensi pemasaran Anda, semakin cepat dan murah Anda dapat mencapai efektivitas maksimal. Faktor yang meningkatkan kinerja karyawan yaitu seperti sarana prasarana tempat kerja, lingkungan kerja, job desk pekerjaan, tanggung jawab, sistem komunikasi, skill upgrade, bonus, dan insentif. Tingkat manajemen ada 3, yaitu manajemen puncak atau top manajemen, yaitu tingkatan pertama dan menduduki level paling atas. Kedua, manajemen menengah atau middle management, level ini berada di bawah top manajemen dan di atas manajemen lini pertama. Ketiga, manajemen lini pertama, yaitu tingkatan ini memiliki kekuasaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan manajemen lainnya. Kemudian keterampilan manajerial. Yang pertama, kemampuan untuk membuat keputusan. Sebagai pemimpin, kita harus bisa menentukan keputusan dengan benar dalam kondisi seperti apapun. Kedua, keterampilan dalam conceptual skills. Seorang manajer dituntut untuk bisa membuat konsep dari perencanaan setiap proyek yang akan dikerjakan. Ketiga, kemampuan dalam melakukan komunikasi. Seorang manajer harus bisa menetapkan dan menyesuaikan diri dengan siapa kamu berbicara. Ketiga, keterampilan technical skill. Manajer perlu memahami teknologi yang terus mengalami perubahan dan perkembangan atau untuk menghasilkan ide-ide cemerlang supaya perusahaan dapat berkembang. Kelima, soft skill. Seorang manajer diharuskan memiliki soft skill seperti kemampuan dalam mengatur waktu dan juga kemampuan untuk berkolaborasi dengan anggota tim. Kemudian konsep pemasaran. Pertama, konsep pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam mempercepat perpindahan barang maupun jasa dari produsen atau distributor hingga ke tangan konsumen. Kemudian fungsi pemasaran. Pertama, meningkatkan penjualan. Semakin banyak aktivitas pemasaran yang dilakukan, semakin besar peluang produk atau jasa terjual. Kedua, pengenalan produk. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Ketiga, riset. Dengan melakukan riset, perusahaan dapat mengetahui secara detail target konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Keempat, kepuasan konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Kelima, kompetisi perusahaan. Perusahaan harus melakukan strategi pemasaran dengan menonjolkan keunggulannya dibandingkan produk pesaing agar dapat memenangkan persaingan. Keenam, mengetahui segmentasi pasar. Dengan mengetahui segmentasi pasar, perusahaan dapat menentukan target pasar yang tepat dan melakukan strategi pemasaran yang efektif. Ketujuh, menetapkan target pasar. Dengan menetapkan target pasar yang tepat, perusahaan dapat memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar yang tepat dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Proses pemasaran. Yang pertama, riset pasar. Perusahaan melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, sebaran konsumen dan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Kedua, menyusun strategi pemasaran. Setelah mengetahui hasil riset pasar, perusahaan menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produknya. Ketiga, eksekusi strategi pemasaran. Setelah strategi pemasaran disusun, perusahaan melakukan eksekusi strategi pemasaran dengan melakukan aktivitas pemasaran seperti promosi, penjualan, dan distribusi produk. Kemudian monitoring kontrol. Tahap ini merupakan tahap untuk memastikan bahwa strategi pemasaran yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian evaluasi. Perusahaan melakukan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Prinsip pemasaran ada 4. Yang pertama ada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Namun dalam perkembangan terkini ada 3 komponen P yang ditambah, yaitu people, proses, dan physical
evidence atau bukti fisik. Kedua, menciptakan nilai. Produk atau jasa yang dihasilkan harus memiliki nilai yang diinginkan oleh konsumen. Ketiga, fokus pada konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Keempat, segmen pasar. Perusahaan harus mengetahui segmen pasar yang tepat dan melakukan strategi pemasaran yang efektif. Kemudian, kelima, branding. Perusahaan harus membangun merek yang kuat dan dikenal oleh konsumen. 6. Inovasi. Perusahaan harus terus melakukan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketujuh, integrasi pasar. Seluruh komponen pasar harus diintegrasikan dan diselaraskan dalam sebuah strategi pasar pemasaran. Kemudian, pemasaran dalam perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Adapun manfaatnya itu, yang pertama, mengomunikasikan rencana strategis, meningkatkan produktivitas, menetapkan arah bisnis, dan mengomunikasikan rencana strategis. Adapun elemen perencanaan strategis yaitu visi, misi, nilai inti, analisis SWOT, tujuan jangka panjang, dan rencana aksi. Proses perencanaan strategis yaitu tentukan goals, kembangkan asumsi, pilih action plan, kembangkan rencana pendukung, dan implementasikan perencanaan strategis. Terima kasih.